Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar, berdiskusi bersama lagi, yaitu pada kali ini kita akan belajar tentang an-nadhariyah atau kamulia fi tadrisul lugha. Untuk secara globalnya kita perlu tahu apa sih an-nadhariyah atau kamulia fi tadrisul lugha itu. Nah, karena sebelumnya kita sudah pernah belajar nadhoriyah liktisabil lugha untuk pemerolehan bahasa, kali ini kita akan membahas teori dalam language learning lah ya, bisa disebut language learning seperti itu. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari yang iktisabul lugha itu, nah di language learning ini membahas kayak teori-teorinya sebetulnya nggak jauh beda dengan yang iktisabul lugha, jadi kayak turunan-turunannya lagi gitu loh. Karena eh, apa namanya, nama-namanya tidak jauh berbeda seperti itu, cuman akan tetap saya sebutkan beberapa teori yang sudah saya baca dalam buku tersebut kayak gitu. Nah, eh, terus apa hubungannya gitu dengan nadhoriyah takamulia ini? Nah, nadhoriyah takamulia ini dari teori-teori yang disebutkan itu dia kayak apa ya, eh, itu nggak benar gitu teori-teorinya gitu, jadi kayak mengkritik teori-teori yang language learning, bahwa itu teorinya kurang baik karena ada alasan seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan sebutkan dulu teori-teorinya apa saja ya. Untuk yang pertama ada teori an-nadhariyah al-adabiyah al-mantiqiyah. Kalian bisa sambil dibuka ya wordnya. Nah, ini teori ini lebih ke apa namanya, lebih ke pembelajaran teks, terus tulisan gitu-gitu loh. Atau di sini lebih spesifiknya kayak nahu, teks terjemah, qawaid terjemah. Nah, dan ini masih banyak digunakan di berbagai sekolah ya kan, seperti yang kita tahu. Nah, karena ini bukunya dari Amerika, dia menjelaskan sekolah-sekolah yang ada di Amerika kayak gitu. Tapi jangankan di Amerika ya, di kita di Indonesia pun masih banyak sekali yang menggunakan kawaid terjemah. Nah, jadi bagi an-nadhariyah takamuliyah ini, ceritanya nadhariyah yang ada biah ini tuh nggak, kritiknya nggak baik gitu loh, karena ini lebih apa namanya, lebih dominannya ke sisi tulisannya aja, atau misalnya pembelajaran tulisannya aja gitu. Jadi tidak ada sisi apa nutskunya, tidak ada apa ini tuh ya, bagian nutskunya lah itu ya gitu ya. Nah, terus untuk yang kedua itu ada an-nadhariyah atau bi'iyah. Nadhariyah atau bi'iyah, kita sudah tahu ya nadhariyah atau bi'iyah itu karena sudah pernah dijelaskan juga. Karena nadhariyah atau bi'iyah itu adalah nadhariyah yang apa namanya, lebih ke lingkungan gitu kan. Nah, sampai sekarang nadhariyah ini dianggap paling berhasil. Kenapa? Karena langsung pemerolehan bahasanya dari lingkungan gitu kan. Yang bahasa dari lingkungan, dari jalan langsung, uh, orang bisa menerima itu. Nah, jadi nadharia teori ini yang paling dianggap paling berhasil sampai sekarang. Nah, nadhariyah tabiiyah juga disebut dengan nadhariyah al-iktisabiyah gitu, kalau di sini ya di buku yang ini. Nah, dari situ apa namanya, muncullah beberapa toriko, beberapa metode dari nadhariyah tabiiyah ini. Nah, dari nadhariyah tabiiyah ini itu ada atoriko tabiiyah atau natural method, terus series method atau atoriko tasalsuliyah, sama direct method. Yang paling kita kenal banget kan direct method itu atoriko al-mubashiroh seperti itu. Nah, cuman bagi an-nadhariyah takamuli itu lagi-lagi apa ya, kurang bagus gitu nadharia ini tuh. Karena kenapa? uh, Meskipun ada thariqah mubasyirah, ada thariqah yang tadi disebutin kayak gitu ya, bagi nadharia takamuli ini nggak mungkin kita tuh bikin situasi seperti situasi di apa, bahasa pertama. Kalau bahasa pertama kan otomatis memang lingkungannya
pakai bahasa itu gitu. Sedangkan intinya tuh nggak bisa lah kalau pakai naldoria atau biia ini tuh nggak mungkin kita membuat lingkungan yang persis seperti lingkungan bahasa pertama, sedangkan kita mengajar itu hanya pada ruangan bertembok aja gitu. Jadi itu ruang lingkupnya terlalu sempit, jadi nggak mungkin gitu loh kalau misalkan uh, naluri kita tuh membuat lingkungan seperti bahasa pertama hanya pada satu ruangan aja gitu, intinya mah kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Terus uh, yang ketiga ada naldoria sulukia bunyawia gitu. Nah kalau ini struktural behavioris. Nah kayak gitu. Nah ini lebih ke behavior ya, behavior itu ke kebiasaan. Nah ini juga pokoknya semuanya itu dari teori-teori yang udah ada itu intinya bagi naluri takamulia itu nggak mungkin lah ya kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus di sini ada al-ma'rifiyah atau lidia, itu juga terlalu mementingkan tarkibnya aja, kayak belajar kawaid aja gitu. Sedangkan bahasa itu tidak hanya belajar kawaid gitu. Kalau kawaid terus nggak bisa ngomong juga ngapain gitu ya kayak gitu. Belajar kawaidnya aja, dihafalin aja, sedangkan nggak bisa tulis apa gitulah kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada anatoria anafsia alistimaiyah. Ini sosiopsikological teori, jadi lebih ke sosial. Makanya di sini timbullah ada beberapa metode dari toriko ini, yaitu silent way. Nah silent way itu masuknya ke teori yang ini. Terus community language learning, Suggestopedia. Nah Suggestopedia juga masuk ke yang naldoria nafsia alistimaiyah, seperti itu. Nah kenapa ini tuh agak nggak bisa, karena kayak silent way sama yang community language learning itu lebih ke memang sebetulnya bagus karena lebih membuat siswanya lebih aktif, maksudnya siswa tidak bergantung di guru. Nah sedangkan Suggestopedia harus mengikuti alur gurunya kayak gitu, pokoknya gitu dah. Nah sampai ada naldoria ilmu lugo alistimai, naldoria al-iktisabi al-lugawi, itulah banyak sampai itulah ya. Nah itu tuh semuanya nggak bisa, maksudnya nggak baik karena memang di situ bagi naldoria takamulia itu hanya memprioritaskan di satu sisi aja kayak gitu ya, seperti itu.